Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, hadiyan wa bashiran wa nadhiran linnasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur alam ini dan yang menguasainya. Maka dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian, yaitu Allah alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Maka bila Allah satu-satunya yang menciptakan kita, maka dia pula lah satu-satunya yang berhak, yang pantas untuk diibadahi. Maka dosa sebesar-besar dosa adalah beribadah kepada selain Allah, padahal Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita. Ayyu dzambin a'zamu ya Rasulullah. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW tentang dosa yang paling besar. Maka Nabi kita menjawab, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau membuat tandingan bagi Allah, padahal dialah Allah satu-satunya yang menciptakanmu. Salawat bersalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam majelis ini dalam tema besar kita, yaitu tentang apa? Rukun Islam. Ya, rukun Islam. Dan pembahasan kita masih di rukun yang pertama, di bagian yang pertama, yaitu tentang syahadat la ilaha illallah. Pembahasan kita dalam syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Bahwa kita sebutkan la ilaha illallah, kalimat agung ini, kalimat mulia ini, kalimat tauhid yang mulia ini memiliki syarat yang jumlahnya ada 7. Yang pertama ilmu, kemudian yakin, ikhlas, sidik, mahabbah. Nah, ini 5 yang sudah kita sampaikan, tinggal 2, yaitu yang ke-6 al-inqiyad, dan yang terakhir yang ke-7 adalah al-qabul. Ya, ini 2 syarat terakhir dari la ilaha illallah. Baik. Kita ulangi lagi kenapa la ilaha illallah itu sangat penting untuk kita ketahui syarat-syaratnya. Karena seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, bahwa seseorang akan masuk ke dalam surga dengan kalimat la ilaha illallah bila orang tersebut menunaikan hak-hak daripada la ilaha illallah. Dan hak-hak la ilaha illallah itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Demikian senada dengan apa yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, salah seorang tabi'i, mengatakan apa? Ketika beliau ditanya, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Beliau mengatakan, betul, la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi seseorang tidak akan bisa membuka pintu dengan kunci kalau kuncinya itu tidak bergerigi. Kalau kunci itu tidak memiliki gigi.
Maka barang siapa yang datang membawa kunci yang punya gigi yang pas, pintu pun akan terbuka. Namun sebaliknya barang siapa yang hanya membawa kunci pelontos yang tidak ada giginya, tentu pintu itu tidak akan terbuka. Atau salah giginya, maka tentu tidak akan terbuka. Nah, itulah dia syarat-syarat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi kalau la ilaha illallah ini tidak dibarengi dengan menunaikan hak-hak la ilaha illallah, maka artinya itu sekedar ucapan yang tidak ia tunaikan makna yang terkandung di dalamnya. Maka ini dari sini pentingnya kita untuk mengetahui, meyakini dan mengamalkan serta mewujudkan syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Ya, ikhlas, yakin, sidik, mahabbah, kemudian al-inqiyad. Yang kelima belum? Ya. Ilmu, yakin, sidik, ikhlas, mahabbah. Baik. Sekarang inqiyad yang ke-6. Qabul dulu, ya, al-qabul. Wasyartus sadis, syarat la ilaha illallah yang ke-6, al-qabulul munafi lirraddi, yaitu sikap qabul. Apa itu sikap qabul? Sikap qabul adalah sikap menerima yang tidak ada unsur penolakan. Kalau ada unsur penolakan berarti dia belum memiliki sifat qabul. Apa yang diterima? Menerima kandungan daripada la ilaha illallah. Ia terima kalimat ini, la ilaha illallah. Tidak ada masalah. Dia terima, dia ucapkan, dia persaksikan kalimat ini. Berikut ia pun menerima makna daripada la ilaha illallah. Nabi maknanya kemarin? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia terima makna ini. Dan dia pun menjalankan makna tersebut. Maka ini dia orang yang telah memenuhi atau memiliki syarat qabul. Karena jiwa menerima ini penting, jemaah. Sesuatu yang tidak kita terima, maka di situ ada unsur ketidakyakinan, ketidakpercayaan. Bahkan ada sikap menolaknya. Maka sikap-sikap ini tidak boleh ada terhadap kalimat la ilaha illallah jika kita betul-betul mempersaksikan la ilaha illallah. Jika kita betul bersyahadat dengan syahadat yang pertama yaitu la ilaha illallah. Akan berbanding terbalik dengan sikapnya orang-orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak menerimanya. Mendengar kalimat ini saja mereka angkuh, mereka sombong, tidak mau tunduk menerimanya. Ya. Apalagi mau menerima makna serta menjalankan konsekuensinya. Ini sikap orang-orang musyrikin zaman Nabi SAW. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita dalam surat Shafat ayat 35-36 tentang bagaimana reaksi orang-orang musyrikin ketika mereka diseru kepada kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bahwa mereka itu bila diseru kepada kalimat la ilaha illallah yastakbirun, mereka angkuh, mereka gengsi, mereka sombong terhadap kalimat ini. Tidak ada sikap menerima mereka. Mereka menolak. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka pun mengatakan, menjawab, apakah kami akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk mengikuti Muhammad yang gila? Jadi mereka diajak kepada kalimat la ilaha illallah, kepada tauhid, kepada ibadah hanya kepada Allah. Mereka katakan bahwa penyeru ini adalah penyeru gila. Ini sikap menolak. Maka kita mesti menjauh dari sikap seperti ini. Ketika kita diajak kepada kalimat ini, maka kita sebagai orang yang beriman, yang telah bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sikap kita nerima. Ya.
sikap kita, apa orang Jawa bilang tuh legowo ya, Pak De. Jadi terima, jangan ada penolakan. Kalau kita ada unsur penolakan, kita akan mengikuti jenjak langkahnya orang-orang musyrikin terdahulu yang enggan, yang angkuh terhadap kalimat serta makna daripada la ilaha illallah. Nah, maka persiapkan juga ini, saya terima la ilaha illallah karena memang kita bersaksi, dan saya akan jalankan makna daripada la ilaha illallah bahwa ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu tentang syarat yang keenam. Jadi sikap menerima. Jangan menolak. Syarat yang terakhir, yang nomor 7. Al-inqiyadu. Ya. Al-inqiyad. Apa makna al-inqiyad? Inqiyad itu tunduk. Dalam arti ia jalankan. Ya. Ketika ada sebuah perintah turun, maka dia tunduk terhadap perintah tersebut. Lawanannya apa? Sikap tidak mau mengerjakan perintah itu. Ayo kalian berjihad. Apa sikap inqiyad ini? Dia jalankan jihad. Dia terima. Ada orang menerima tapi belum tentu menjalankan. Tapi ini dia jalankan, artinya dia terima. Maka dia jalankan. Ada orang ketika turun perintah, dia cuekin perintah itu. Nah, ini tidak ada sikap inqiyad, sikap tunduk terhadap perkara tersebut. Maka mesti ada jiwa tunduk terhadap la ilaha illallah serta makna la ilaha illallah dan tuntunan atau tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Illa budda liqa'il la ilaha illallah an yanqada li syar'illah. Maka mesti dan harus bagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk tunduk terhadap syariat Allah, wa yuz'ina li hukmihi, serta tunduk kepada hukumnya, wa yusallima wajhahu ila Allah, dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika yakunu mutamassikan bila ilaha illallah. Maka dengan sikap tunduk terhadap syariat, tunduk terhadap hukum Allah, berserah kepada Allah, dengan sikap-sikap seperti inilah kemudian seseorang bisa dikatakan berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Barang siapa yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga beramal yang baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Inilah orang-orang yang betul-betul berpegang dengan tali yang kuat. Jadi ada unsur apa? Inqiyad, tunduk dan berserah diri. Fahadhihi syurutu la ilaha illallah. Inilah dia syarat-syarat la ilaha illallah. Dan dengan demikian kita telah usai dari pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Wa laysal murad minha adda alfadhiha. Karena yang dimaksudkan daripada persaksian syahadat la ilaha illallah bukan sekedar tahu lafaznya la ilaha illallah, bukan sekedar menghafal kalimat la ilaha illallah. Fakam min amiyin ijtama'at fih wal tazamha walau qila lahu ududha lam yuhsin dalika. Wa kam min hafidhin li alfadhiha yajri fiha kas-sahm. Betapa banyak orang yang menghafalnya, yang tahu kalimat ini, namun ya dia begitu hafal lancar kalimat la ilaha illallah, wa tarahu yaqa'u katsiran fi ma yunaqiduhu. Tetapi di saat yang bersamaan kita saksikan ia melakukan hal-hal yang membuat kalimat ini tercederai. Kalimat ini menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak adanya syarat-syarat yang dijalankan. Dia tegas mengatakan la ilaha illallah, tetapi tidak ada unsur keikhlasan dalam hal tersebut. Tidak ada unsur keyakinan, tidak ada unsur mahabbah, tidak ada unsur al-ilm. Ya. Padahal setiap hari dia ucapkan, tetapi apa yang ia praktekkan dan ia lakukan seolah-olah menunjukkan ia tidak memahami sedikit pun tentang makna ini. Maka karena itu bukan sekadar ucapan luar, tetapi lebih daripada itu memahami makna, mencintai maknanya, menjalankan maknanya, menerimanya, meyakininya,
serta tunduk dan menjalankannya. Fal matlub idzan, maka yang dituntut dari kita ini dari kalimat la ilaha apa? Al-ilmu wal amal, yaitu tahu dan kita praktekkan. Ilmu serta dipraktekkan ilmu tersebut. Ma'an, bersamaan, liyakunal mar'u bidzalika min ahli la ilaha illallah. Dengan demikian, ya, seseorang akan menjadi ahli, menjadi apa? Orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah sepenuhnya, sidqan, ya, yang jujur, yang bagus, yang asli, yang hakiki. Wa min ahli kalimat tauhid, dan dia akan menjadi pemilik kalimat tauhid. Wal muwaffaq lidzalika wal muayyan aw wal muayyan huwa Allah, wal mu'in wal muwaffiq lidzalika wal mu'in huwa Allah wahdahu. Dan hanya yang bisa menolong kita dan menunjuki kita ke arah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'aluhu subhanahu an yuwaffiqana wa iyyakum li tahqiqihi. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu, agar kita ditolong untuk bisa mewujudkan la ilaha illallah beserta syarat-syaratnya. Walhamdulillahi wahdah. Maka dengan demikian kita usai dari pembahasan syarat la ilaha illallah. Ya, itu syarat-syaratnya jemaah. Coba kita